Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 586. Pemuda berbaju bintang itu mengalami generasi daging dan darah, dan dengan cepat kembali seperti semula. Kali ini, aura di tubuhnya tidak terus meningkat, juga tidak melanjutkan serangan, tetapi menatap Luo Xiu, perlahan mengangguk. Level pertama menguji bakat. Semakin tinggi bakat, semakin banyak tingkat yang bisa dilewati untuk menantang musuh. Kamu telah melewati level pertama. Berbeda dengan suara sebelumnya, kali ini suara pemuda berbaju bintang itu penuh dengan nuansa zaman, seperti orang tua yang sedang menjelang senja. Tanpa memberi Luo Xiu kesempatan untuk bertanya, setelah selesai berbicara, bayangannya tiba-tiba menghilang, diikuti oleh getaran di ruang hampa yang abu-abu. Sebuah tiang batu besar muncul, tiang-tiang tersebut mengelilingi Luo Xiu, melingkupinya di tengah. Dalam sekejap, cahaya gemerlap menyala di tiang-tiang batu itu. Luo Xiu menatap tajam dan melihat banyak simbol rune yang diukir di tiang-tiang tersebut, sangat rumit dan sulit dipahami. Saat itu, sebuah tekanan jiwa yang dahsyat muncul, menekan Luo Xiu. Sementara itu, di dalam lautan kesadarannya, bayang-bayang jiwa muncul, menyerang pusat kesadarannya, seolah-olah ingin menelan inti jiwa dan merebut tubuhnya. Bunuh mereka! Luo Xiu berteriak keras, sebuah bayangan yang persis seperti dirinya muncul dari kedalaman lautan kesadarannya, di tengah alisnya terdapat jejak ilahi, seperti tanda hukum. Dia seperti penguasa tertinggi yang tak tergoyahkan, dengan senjata pikiran, kesadarannya seperti pedang, membunuh semua bayang-bayang jiwa yang menyerang dalam lautan kesadarannya. Beberapa lilin dupa kemudian, Luo Xiu mulai berdarah di sudut bibirnya, kedua matanya terbuka tutup sedikit, tubuhnya gemetar. Selama ini, dia telah menahan serangan dari banyak jiwa, kekuatan serangan semakin kuat, dari awalnya tingkat dewa iblis yang mudah dihadang, hingga akhirnya mencapai tingkat dewa langit. Kesadarannya juga tidak tak terbatas, seiring terus menguras, semakin sulit untuk menahan. Berbeda dengan 3 level sebelumnya yang menguji bakat, level ini tampaknya menguji kekuatan jiwa dan kekuatan kehendak. Saat ini, muncul 12 pedang cahaya bintang di lautan kesadarannya. Dia menggunakan teknik transformasi misterius dan teknik pedang jiwa untuk menahan, membuka mulut dan mengeluarkan darah segar, ekspresinya melemah. Waktu terus berlalu, tak tahu sudah berapa lama, dia merasa dirinya hampir mencapai batas. Puff, kesadarannya berubah menjadi pedang, menggunakan transformasi misterius untuk meningkatkan kekuatan serangan kesadarannya, menghancurkan salah satu pedang cahaya bintang. Namun saat itu, 11 pedang cahaya bintang lainnya mendekat, namun para kehidupan yang terhubung dengan inti jiwa tidak secara aktif menahan, semua serangan tersebut diterima dengan keras oleh tubuhnya. Beberapa jam kemudian, 12 pedang cahaya bintang hanya tersisa satu lagi, cahaya redup, bergerak seperti petir menuju ke arahnya dengan cepat. Tubuhnya sudah penuh darah, pertarungan di lautan kesadarannya sangat berbahaya. Hancurkan! Dia berteriak marah, kekuatan kesadarannya berubah menjadi cahaya pedang, mengubah serangan pedangnya, kesadarannya seperti pedang, menusuk semua bayang-bayang jiwa yang masuk ke dalam lautan kesadarannya. Pedang cahaya bintang itu hancur, pemuda berbaju bintang itu mundur, kedua lengannya meledak menjadi kabut darah, sama sekali tak sebanding, dibunuh sepenuhnya oleh Luo Xiu. Dengan adanya besar pusaka reinkarnasi, dia memiliki berbagai macam teknik ilahi dan rahasia teknik yang tak terhitung jumlahnya untuk dijadikan referensi. Mengambil esensi dari semuanya, menggabungkannya dengan wawasan dan seni bela diri pribadinya, serta menciptakan sebuah teknik ilahi baru, bagi dia bukanlah hal yang sulit. Ketika pelangi cahaya bintang terbang mendekat, Luo Xiu ternyata dalam sela waktu yang begitu singkat, sudah berhasil mengembangkan bentuk awal dari teknik ilahi tersebut. Di atas kepalanya muncul sebuah tungku besar yang bentuknya kabur. Di bawah benturan pelangi cahaya bintang, tungku besar itu pecah dengan keras, namun berhasil menyerap sebagian besar kekuatan serangan jiwa. Puff! Tubuh fisik aslinya yang berada di luar ruangan mengejar darah dengan keras, dan segera tiang-tiang batu yang muncul di sekitarnya mulai menghilang satu persatu. Kesadarannya kembali ke tubuh aslinya, wajahnya pucat, dan sebuah suara bergema di ruang hampa yang abu-abu. Kesadaran jiwa telah memenuhi syarat, level berhasil dilewati. Pada saat itu, ruang hampa yang abu-abu berubah lagi, dan sebuah batu prasasti besar muncul. Batu prasasti ini tampak megah dan kuno, diukir dengan banyak simbol rune yang berkilauan seperti bintang, seolah-olah menyimpan misteri tak terbatas dari Dao Agung. Di puncak batu prasasti tersebut, bayangan seorang pemuda berbaju bintang muncul kembali, menatap Luo Xiu dari atas, dan dengan lembut berkata, bakat dan kesadaran jiwa telah kamu lewati.
Level ini menguji pemahamanmu. Jika kamu dapat melatih dan membentuk teknik ilahi yang terkandung dalam batu prasasti ini dalam 3 hari, maka dianggap kamu telah melewati level ini. Seperti sebelumnya, pemuda berbaju bintang itu menghilang setelah berbicara. Garis pandang Luo Xiu terfokus pada simbol rune di batu prasasti tersebut. Mengenai pemahamannya sendiri, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Bakat dan pemahaman adalah standar untuk mengukur seorang jenius. Luo Xiu menilai bahwa kekuatan terkuatnya adalah pemahamannya, jauh melampaui bakatnya. Terutama setelah mengembangkan Dewa Perubahan, memahami berbagai teknik ilahi rahasia, dan menyerap esensi dari berbagai teknik ilahi, pemahamannya meningkat dengan pesat, bahkan sudah tak bisa lagi disebut sebagai monster. Kekuatan latihannya hanya mencapai tingkat Dewa Iblis, dan tingkat hukumannya hanya di tingkat Dewa Langit. Namun, dia bisa menciptakan teknik ilahi yang setara dengan tingkat Raja Dewa. Matanya menatap salah satu simbol rune, dan kesadarannya tiba-tiba tenggelam dalam lautan bintang yang luas dan tak berujung. Teknik Dewa Surgawi Alam Samudera Bintang. Setelah lebih dari 1 hari, Luo Xiu tiba-tiba menarik pandangannya, berbisik. Dari simbol rune di batu prasasti yang berkilauan seperti bintang tersebut, dia menemukan sebuah metode latihan bernama teknik Dao Surgawi Samudera Bintang. Teknik ilahi tidak hanya terbatas pada gerakan, metode latihan juga termasuk dalam kategori teknik ilahi. Teknik Dao Surgawi Samudera Bintang fokus pada peningkatan kekuatan hukum, dan pada tingkat yang sama, kekuatan hukum yang dikembangkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kultivator yang melatih metode lain di tingkat yang sama. Ini juga menjelaskan mengapa pemuda berbaju bintang yang dia hadapi sebelumnya, dengan kekuatan awal Dewa Iblis, bisa mengeluarkan kekuatan setara dengan kultivator tingkat akhir Dewa Langit. Dengan melatih teknik Dao Surgawi Samudera Bintang, kekuatan latihannya bisa meningkat 1 tingkat besar dari tingkat saat ini, yang sangat menakutkan. Tubuh fisik, kekuatan, kesadaran, dan rahasia metode pelatihan 108 lubang adalah metode pelatihan terkuat untuk pembentukan tubuh, sedangkan teknik Dao Surgawi Samudera Bintang adalah metode terkuat untuk meningkatkan kekuatan latihan. Selama ini, kelemahan terbesar Luo Xiu adalah kekuatan latihannya yang tidak tinggi. Meskipun kekuatan bertarungnya bisa menantang dan membunuh lawan, kekuatan latihannya sendiri tidak cukup dalam. Jika bertemu lawan dengan kekuatan setara, kekuatan latihannya pasti akan cepat habis. Namun, jika dia melatih teknik Dao Surgawi Samudera Bintang, kekuatan latihannya tidak lagi menjadi masalah. Dengan kekuatan latihan awal Dewa Iblis, dia bisa bersaing dengan kultivator tingkat setengah Raja Dewa. Teknik rahasia akupuntur adalah membuka dunia bintang di dalam tubuh, menumbuhkan kekuatan dunia, memperkuat tubuh, dan memiliki kekuatan bertarung yang tidak terbatas. Teknik Dao Surgawi Samudera Bintang adalah membuka lautan bintang di pusat latihan. Semakin banyak bintang yang terkumpul, semakin kuat kekuatan hukum, dan semakin tinggi kekuatan latihannya. Akhirnya, lautan bintang bisa berkembang menjadi alam semesta, memberikan kekuatan alam semesta, kekuatan tanpa batas. Metode ini, dalam reinkarnasi, tidak ada. Ini berarti, sangat mungkin metode ini adalah sebanding dengan hukum asal alam semesta. Dengan peningkatan tingkat latihan, Luo Xiu memahami semakin banyak hal. Dia mendengar bahwa jika seseorang melatih hingga tingkat tertentu, mereka bisa sebanding dengan hukum asal alam semesta, dan diri mereka sendiri bisa keluar dari reinkarnasi. Semua yang mereka miliki akan dihapus oleh reinkarnasi, dan tak akan dicatat dalam reinkarnasi. Teknik hidup dan mati dewata, berasal dari asal-usul kehidupan dan kematian, serta dari reinkarnasi. Luo Xiu sudah memperkirakan bahwa metode ini juga seharusnya setara dengan hukum asal alam semesta. Teknik Dao Surgawi Samudera Bintang tidak kalah canggih dibandingkan teknik hidup dan mati dewata. Perbedaannya adalah, teknik hidup dan mati dewata fokus pada peningkatan tingkat hukum kehidupan dan kematian, sedangkan teknik Dao Surgawi Samudera Bintang fokus pada kekuatan dan kehampaan kekuatan latihan kultivator. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tak bisa dikatakan mana yang lebih kuat. Simbol rune di batu prasasti tersebut menyimpan metode masuk teknik Dao Surgawi Samudera Bintang. Setiap simbol rune menyimpan potongan, membutuhkan kecerdasan tinggi untuk memahaminya. Luo Xiu membutuhkan 2 hari untuk menyusun metode masuk, lalu dalam sisa 1 hari, dia mulai melatih teknik Dao Surgawi Samudera Bintang. Semua kekuatan latihannya mengalir ke dalam dantian. Dantian juga disebut lautan energi, merupakan tempat penting bagi kultivator tingkat rendah. Awalnya, energi dikumpulkan dalam dantian, lalu dikonsolidasikan menjadi energi vital dan energi sejati. Hingga mencapai tingkat santo bela diri, tubuh menjadi wadah untuk menyimpan kekuatan latihan, dan lautan energi pun diabaikan. Namun, teknik Dao Surgawi Samudera Bintang tidak begitu. Ia menganggap dantian sebagai asal kekuatan latihan. Lubang-lubang kecil dapat menumbuhkan dunia bintang, jadi mengapa tidak bisa menumbuhkan lautan bintang, bahkan alam semesta. Waktu berlalu tanpa terasa, semua kekuatan latihannya hilang, dan di dalam lautan energi dantiannya yang sudah lama diabaikan, terbentuklah bintang pertama.
Semua kekuatan latihannya terkandung dalam bintang itu. Aura menyusut hingga ekstrim, dan dalam proses pengkonsolidasian yang tinggi ini, kekuatan latihannya juga meningkat, mencapai tingkat 3 Dewa Iblis, namun kekuatan hukum yang kuat setara dengan kultivator tingkat 7 Dewa Iblis. Metode teknik Dao Surgawi Samudera Bintang yang hanya masuk sudah bisa membuat kekuatanku meningkat secara mendadak 4 tingkat kecil. Jika mendapatkan seluruh metode latihan, bukankah aku akan lebih hebat? Luo Xiu sangat terkejut. Bersambung.